Keisha memosisikan punggungnya yang tegap di kursi rotan, usangnya yang berderit pelan karena gesekan bertahun-tahun. Memulai ritual harian yang telah ia lakukan selama 1461 sore, tanpa pernah sekalipun alpa. Mengarahkan seluruh fokus pandangannya yang intens ke arah bingkai jendela kayu jati dengan terali besi rumit yang terletak di rumah tua di seberang jalan. Sebuah objek yang telah menjadi fokus tunggal dari seluruh eksistensi emosional dan spiritualnya, mengabaikan segala hiruk-pikuk kehidupan kota kecil di sekitarnya yang terus bergerak dan berubah tanpa sepengetahuan dan kepedulian Keisha. Saat itu menunjukkan pukul 3:59 sore, dan detak jantung Keisha berpacu dengan ritme yang terlalu cepat. Sebuah respons otomatis yang terprogram sempurna, mengikuti gerakan jarum jam yang terasa bergerak dengan kecepatan siput, menciptakan antisipasi mencekik yang terasa seperti menahan napas sebelum sebuah peristiwa besar yang selalu sama. Seluruh dunia Keisha telah lama menyusut, hanya menyisakan dirinya yang duduk diam. Arloji analog yang selalu dikalibrasi ulang setiap pagi dengan presisi seorang astronom, dan bingkai jendela di seberang yang menjadi simbol dari sebuah janji tak lekang oleh waktu. Sebuah kontrak emosional yang lebih kuat dari dokumen hukum manapun. Tepat 4 tahun lalu, pada tanggal yang sama, Aidan, cinta monyet, masa remaja, pergi meninggalkannya menuju metropolitan yang menjanjikan kemewahan, kesuksesan, dan masa depan profesional yang megah. Bertekad mengejar impiannya, menjadi seorang arsitek yang terkenal secara internasional. Sebuah cita-cita yang terasa sangat jauh dan absurd bagi realitas kehidupan mereka saat itu. Sebelum menaiki bus antar kota yang berbau solar dan debu, Aidan menoleh padanya dan berjanji dengan tatapan mata yang lugu. Jika kamu buka jendela kamarmu tepat jam 4 sore, aku akan selalu melihat ke arahmu. Sebuah ikatan remaja yang seharusnya lapuk dan memudar seiring berlalunya waktu dan bertambahnya jarak ratusan kilometer. Namun, bagi Keisha, janji konyol itu telah bertransformasi menjadi pilar penyangga psikologis yang fundamental. Sebuah fondasi kokoh yang menolak untuk runtuh, mengabaikan semua hukum logika dan kenyataan yang berlaku di dunia orang dewasa yang serba pragmatis dan cepat berubah. Keisha meyakini bahwa janji sederhana itu adalah semacam mantra, sebuah kekuatan gaib yang melindungi ingatan Aidan tentang dirinya, menjamin bahwa di tengah kesibukan besar metropolitan, Keisha akan tetap menjadi bagian penting dari peta mental Aidan. Pukul 4:00 sore, bunyi lonceng tua dari gereja paroki seberang berdentang sebanyak 4 kali dengan suara berat, berfungsi sebagai penanda suci yang tidak pernah meleset sedikit pun dari presisi yang dibutuhkan. Tepat pada detik itu, Keisha dengan gerakan yang penuh kehoti-hation mendorong daun jendela kamarnya yang sudah licin karena sentuhan harian, membukanya lebar hingga batas maksimal, sebuah aksi yang merupakan perwujudan fisik dari seluruh ketegasan dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Ia tidak pernah terlambat sedetik pun, tidak pernah alpa dalam pelaksanaannya. Bahkan ketika hujan badai menghantam dengan petir yang menyambar-nyambar, atau ketika demam tinggi membuatnya hampir pingsan, ia akan melakukannya dengan penerangan lilin seadanya. Menganggap ritual ini sebagai kewajiban spiritual yang mutlak. Cinta sejati tak perlu lidah untuk berkata. Ia cukup mata untuk menatap dan hati untuk merasa. Melalui bingkai jendela yang terbuka lebar itu, Keisha mengirimkan seluruh energi penantiannya yang intens. Sebuah gelombang rindu yang ia yakini secara mistis mampu menembus lapisan atmosfer, melewati gedung-gedung tinggi, dan mencapai kesadaran Aidan di tengah keramaian. Ia percaya bahwa penantiannya adalah sebuah komunikasi, sebuah sinyal nirkabel dari hati ke hati, jauh lebih efektif dan jujur daripada panggilan telepon atau pesan digital yang rentan terhadap interpretasi. Keisha telah lama melampaui fase peduli. Apakah Aidan yang kini seorang arsitek ternama benar-benar mengingat janji itu atau melihat ke arahnya? Yang paling penting adalah bahwa ia telah setia melaksanakan bagiannya dari ikatan sakral tersebut. Setiap hari, setelah pukul 4:01, Keisha menutup kembali jendelanya dengan gerakan yang sama lembutnya. Sebuah ritual penutup yang sama pentingnya dengan pembukaan, menandakan berakhirnya shift penantiannya. Ia kemudian beralih ke meja kerjanya yang penuh serbuk kayu. Bekerja sebagai pengrajin, ironisnya, ia hanya membuat bingkai jendela yang indah dan rumit, seolah ingin mengabadikan bentuk penantiannya dalam seni. Ia secara konsisten menolak semua ajakan kencan yang diajukan oleh pemuda setempat yang tulus dan menaruh hati padanya, menolak tawaran pekerjaan dengan gaji besar di luar kota, dan menutup telinga rapat-rapat dari semua nasihat keluarga yang mendesaknya untuk move on. Pikirannya selalu dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan,
bahwa jika ia pindah atau berkencan, ia akan melewatkan kedatangan Aidan yang mungkin terjadi pada jam 4 sore yang tidak terduga. Rindu adalah pengkhianat ulung yang menyamar menjadi udara yang kita hirup. Bagi Keisha, rindu yang ia rasakan bukanlah emosi yang menyakitkan, melainkan bahan bakar esensial yang membuat mesin obsesi setianya terus bekerja dengan presisi yang menakutkan. Menjadi satu-satunya alasan ia bangun setiap pagi. Penantiannya bukanlah keadaan pasif. Ia adalah sebuah aksi yang disiplin. Sebuah ibadah yang memakan waktu dan energi. Sebuah perlawanan terhadap hukum alam yang menuntut pergerakan dan perubahan. Suatu sore yang berangin kencang, Ibu Keisha mencoba menutup jendela itu lebih awal. Khawatir angin dingin yang menusuk tulang dan cemas akan kesehatan putrinya yang rentan. Keisha dengan cepat menarik kembali daun jendela itu dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya memancarkan peringatan keras dan dingin yang tak terbantahkan, menjelaskan bahwa intervensi apapun terhadap ritual sucinya tidak dapat ditoleransi. Ia tahu betul penantian ini telah lama bergeser dari cinta menjadi obsesi. Tetapi obsesi inilah yang paradoxically menjaga seluruh kerangka identitasnya tetap utuh, memberinya tujuan tunggal yang kuat. Di dalam benaknya, ia selalu memvisualisasikan. Di saat yang sama, Aidan pasti sedang beristirahat dari rapat proyek bernilai miliaran, menatap ke arah barat, merasakan kehadiran spiritualnya yang tak pernah pudar. Ia selalu membayangkan Aidan tersenyum, mengingat kehangatan janji mereka, dan meyakini bahwa suatu hari Aidan akan kembali. Dan hal pertama yang akan ia cari adalah jendela yang terbuka itu sebagai bukti kesetiaannya. Fantasi itu menjadi realitas alternatifnya. Sebuah dunia di mana waktu berhenti dan janji tidak mengenal tanggal kedaluarsa. Sebuah tempat pelarian yang ia ciptakan sendiri. Keisha teringat kembali pada musim gugur pertama setelah kepergian Aidan, ketika daun-daun coklat berguguran, dan ia sempat merasakan gelombang keputusasaan yang ingin menenggelamkannya dalam keraguan. Namun, ia segera menguatkan diri. Janji adalah janji, sebuah hukum yang lebih tinggi dari perasaan dan logika, sebuah pegangan yang tak terpisahkan dari jiwanya, sebuah keyakinan yang fundamental. Semua telah berlalu, namun bekasnya tinggal di dalam hati, seperti lumut di batu. Janji membuka jendela itu kini adalah lumutnya, sebuah elemen organik yang tumbuh subur di sudut hatinya, tak lekang oleh waktu dan tak terpengaruh oleh perubahan musim. Keisha membaca berita di koran lokal, melihat foto wajah Aidan yang tampak lebih dewasa dan sukses, memimpin proyek gedung pencakar langit, sebuah pengakuan publik atas keberhasilannya. Melihat foto itu, Keisha merasa bangga dan sedih secara bersamaan. Bangga karena ia mencintai seorang pria hebat. Sedih karena pria hebat itu semakin jauh di luar jangkauannya. Beberapa bulan yang lalu, ia menerima kabar dari seorang teman lama yang baru saja kembali dari ibu kota. Kabar itu bukan disampaikan dalam bentuk kata-kata atau pesan eksplisit. Hanya tatapan mata teman itu yang dipenuhi rasa kasihan yang mendalam. Sebuah komunikasi nonverbal yang menyampaikan bahwa Aidan telah menikah dan memulai keluarga barunya. Keisha mengerti sepenuhnya implikasi dari isyarat itu. Namun berita itu tidak sedikit pun menggoyahkan pondasi ritualnya, karena ia telah memisahkan janji dari kenyataan pahit yang harus ia terima. Pernikahan Aidan adalah urusan Aidan. Janji membuka jendela adalah urusan eksklusif Keisha, sebuah tanggung jawab yang hanya ia pikul, sebuah monumen bagi kesetiaannya yang tak bertepi. Kita adalah ironi yang dipertemukan. Dua garis sejajar yang dipaksa berpotongan oleh takdir yang usil. Mereka berpotongan dalam janji masa lalu yang rapuh, namun terpisahkan secara permanen oleh takdir dan pilihan masa kini yang kokoh, menciptakan paralelisme yang menyakitkan. Hari ini, ia telah genap 4 tahun penuh, mencatat dengan rapi 1461 kali pelaksanaan ritual pembukaan jendela yang setia. Tepat jam 4 sore, angin sejuk berembus masuk melalui jendela, membawa aroma bunga melati dari halaman belakang. Sebuah aroma yang terasa menggalok-galok keheningan hatinya yang tegar. Di kejauhan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah yang jendelanya selalu ia pandangi. Dan seorang pria tinggi berjas mahal melangkah keluar dari mobil sambil membawa koper yang tampak berat dan berlabel merek internasional. Itu adalah Aidan. Tampak lebih matang, sukses, dan jauh dari citra remaja yang ia ingat. Sebuah bayangan yang kini jauh lebih asing daripada yang ia bayangkan. Keisha tidak bergeming sedikit pun, ekspresi wajahnya tetap tenang, tanpa menunjukkan reaksi emosional yang berarti. Aidan, tanpa menoleh sedikit pun,
ke arah rumah Keisha, langsung menuju pintu depan rumahnya, memasukkan kunci, dan menghilang ke dalam. Pintu rumah itu tertutup di belakangnya, tanpa ada tatapan, tanpa ada senyum, tanpa ada pengakuan atas janji 4 tahun yang lalu. Kau adalah hujan yang merayu bumi yang kering. Tapi aku tahu setelah kau pergi, kekeringan ini akan menjadi-jadi. Keisha perlahan menggerakkan tangannya, menarik daun jendela kamarnya, menutupnya untuk pertama kali, karena kehendaknya sendiri setelah pukul 4 sore. Bukan karena ia menyerah pada cinta atau pada Aidan. Tetapi karena janji itu, kini telah sempurna dipenuhi dan ditutup, telah dipenuhi olehnya. Seorang diri, dan ia kini telah bebas dari ikatan yang ia ciptakan sendiri. Tirai-tirai kamar Keisha ditarik, menghalangi pandangan ke dunia luar yang penuh ironi. Dan ia duduk di kursinya, merasakan keheningan baru yang lebih dalam. Keheningan itu bukan lagi diisi oleh penantian, tetapi oleh penerimaan yang berat. Sebuah ketenangan yang datang setelah badai emosi yang panjang. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran melawan keraguan, tetapi kalah dalam perang melawan kenyataan. Namun, dalam kekalahan itu, ada kemenangan sunyi. Ia membuktikan bahwa ia adalah orang yang menepati janji, bahkan janji yang dilupakan oleh penerimanya. Sisa hidupnya kini terbentang luas, sebuah kanvas kosong tanpa batas waktu yang dipaksakan. Keisha mengambil pisau ukirnya, mulai mengerjakan bingkai jendela barunya. Tetapi kali ini, ukirannya tampak berbeda, lebih bebas, lebih liar, tidak lagi terikat pada kesempurnaan waktu yang kaku. Ia tahu, esok hari, ia tidak perlu lagi duduk di sana. Karena jendela yang selalu terbuka tepat jam 4, kini telah menemukan kedamaiannya dalam penutupan yang sunyi.